ass bitch, make it wobble and jiggle. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Saputra. Saya dari kelas 1B S1 Akuntansi, NPM C1C 000107. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang rukun imam dan rukun Islam. Baik, kita awali dengan pokok-pokok ajaran Islam tentang iman. Pokok-pokok ajaran itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Rincian tersebut dipahami dari percakapan atau percakapan Nabi dengan malaikat Jibril tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Mengenal tentang iman dan Islam serta penjelasannya. Pengertian iman secara bahasa adalah pemaknaan sederhana adalah yakin atau percaya. Sedangkan Islam adalah implementasi dari keyakinan yang ditanamkan dalam jiwa seseorang hamba atau pembuktian dari iman itu sendiri. Selanjutnya ada iman dan Islam. Iman dan Islam adalah dua hal yang paling mendasar dari inti pokok ajaran agama Islam. Orang-orang yang memiliki iman dan beriman disebut dengan mukmin, sedangkan yang menjalankan Islam disebut dengan muslim. Selanjutnya ada ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebut kata-kata orang yang beriman, menunjukkan betapa pentingnya keimanan bagi seorang muslim. Dalam Al-Quran dan hadis juga telah dipaparkan ciri-ciri orang yang beriman yang wajib kita miliki. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Orang-orang yang beriman akan selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Karena itu janganlah kamu takut pada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran surat Al-Anfal dan Quran surat Al-Maidah. Selanjutnya yang kedua ada khusyuk saat sholat. Dalam sholat baik sholat wajib maupun sunnah, orang-orang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meskipun banyak gangguan. Selanjutnya senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya adalah senang berinfak. Orang-orang beriman tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan yakni menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 3. Selanjutnya tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambahkan keimanannya. Selanjutnya ada meneladani Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian terpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai kedua yang menatangiku di telaga di surga. Selanjutnya ada tawakal. Orang-orang yang beriman juga adalah orang-orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah kalian ditawakal jika kalian benar-benar orang berfirman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Selanjutnya ada sabar. Seberat-berat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar menghadapinya. Selanjutnya ada memiliki akhlak yang baik. Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang diletakkan tadi pada timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Selanjutnya yang terakhir adalah bersyukur. Selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki. Selanjutnya kita menjelaskan tentang fungsi keimanan dan dalam kehidupan. Fungsi keimanan dalam kehidupan yang pertama adalah menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwa Allah hanya menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Dan
selanjutnya dan menambah ketaatan. Tentu saja dengan beriman kepada Allah kita dapat menambah ketaatan di kita. Dengan beriman hati kita akan terjaga larangannya dari larang-larangan serta menjalankan perintah dengan ikhlas. Selanjutnya adalah menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berarti orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati-hati akan menjadi tentram. Yang keempat adalah dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun Islam. Rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam bahasa Arab yaitu transit arkan Islami adalah 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai kondisi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam terdiri daripada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang katakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad. Itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, ibadah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya ada zakat, memberikan 2,5% dari uang simpan kepada orang miskin atau yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Ada haji, pergi ibadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup. Dan pokok-pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Dalam arti khusus, istilah ihsan dapat disebut dengan akhlak. Menurut Islam adalah dengan berperilaku dan budi pekerti yang baik. Dengan kata-kata lain, perilaku berarti pola tingkah laku tentang kehidupan ditinjau dari sudut pandang Islam, yaitu perbuatan baik, ihsan. Saya Islam, iman dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan dalam majelis yang dihadiri para sahabat yang didatangi malaikat Jibril. Islam, iman dan ihsan tidak bisa dipisahkan karena semuanya adalah suatu kesatuan yang disebut dengan agama Islam. Selanjutnya adalah hubungan ilmu, amal dalam Islam. Dalam Islam antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan terintegrasi ke dalam agama Islam. Sebagai ajaran paradigma Islam adalah agama wahyu yang mengaturkan sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berintegrasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu adalah amal berintegrasi pada rukun Islam yang 5, yaitu tentang cara ibadah dan pengamalan yang mengikhlaskan tentang ihsan, kebaikan dan manfaat bagi manusia, alam, dan lingkungan. Ya, cukup demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika ada baiknya silakan diambil, jika buruknya tolong diperbaiki. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.